Memulai investasi untuk kebutuhan personal, tidak harus menunggu hingga penghasilan berlebih. Memulai investasi dari awal, mendapatkan penghasilan akan menuai lebih banyak cuan saat mencapai tujuan investasi. Berikut, strategi investasi dan portofolio Lukman Hakim, Direktur Pancabudi Idaman Tbk, yang diungkapkan kepada jurnalis Kontan, Yuliana Hema dalam program Cuan Mantap. Halo Sobat Kontan, kembali lagi di segmen Cuan Mantap. Di kali ini, saya ditemani oleh Pak Lukman Hakim, selaku Direktur PT Pancabudi Idaman. Kita akan kulik-kulik nih gimana sih tips dan strategi investasi Bapak Lukman dalam mengatur portofolionya. Yuk kita simak videonya. Pak, Bapak kan selain sibuk jadi direksi, ngatur perusahaan, pasti juga harus ngatur portofolio investasi sendiri kan, Pak? Iya. Nah, Pak, boleh diceritain nggak sih, Pak, instrumen investasi pertama Bapak itu apa sih? Instrumen investasi saya yang pertama justru saya waktu setelah lulus kuliah itu saya coba untuk investasi saham investasi saham, tapi ya sedikit demi sedikit gitu. Dari saham itu kemudian kita setiap kali kalau kita mendapatkan dari salary itu kita tabung, ya kan, di deposito. Kemudian kita untuk mencoba untuk investasi rumah gitu. Karena dalam hidup kita harus hope for the better, prepare for the worst, ya kan. Karena kita kalau investasi rumah itu lebih aman jadinya. Juga ke depan rumah juga tujuannya untuk melindungi suatu nilai investasi dari inflasi segala macam, bisa jadi gitu. Berarti bisa dibilang portofolio ada 3 ya, Pak? Saham, rumah, dan deposito, Pak? Iya. Kalau dari skala 100%, mana sih, Pak, yang paling besar? Ya, rumah mungkin kurang lebih 50-an%, kemudian kalau deposito 35%, sisanya ya saham gitu. Berarti tergolong konservatif ya, Pak? Iya, saya sangat konservatif. Kapan, boleh ceritain nggak sih, Pak, pengalaman investasi pertama di properti itu tahun berapa atau nggak umur berapa sih? Ya, investasi properti waktu kurang lebih umur sekitar 26 tahun ya. Saya beli rumah pertama gitu ya, kemudian saya cicil, terus kemudian saya coba beli rumah kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Dan itu tujuan saya adalah untuk memiliki suatu investasi, karena menurut saya pada waktu itu ya, sekitar di tahun 2006-2007, investasi properti adalah yang paling aman gitu. Karena kita lihat kisaran di tahun 2006 sampai 2012 itu properti lagi naik-naiknya gitu. Jadi kalau kita investasi, kita belinya juga harganya lebih rendah, kemudian investasi mengalami kenaikan. Berarti investasinya itu berupa dikontrakan kah atau emang yang jual beli gitu, Pak? Otomatis kita kalau punya investasi, punya suatu income, yang mana kalau misalkan saya investasi rumah, saya punya pendapatan sewa gitu. Kalau deposito saya mendapatkan pendapatan bunga. Kalau saham kan otomatis kan dividen atau capital gain gitu yang kita dapatkan. Itu kan tadi yang rumah, Pak. Ada tips and tricksnya nggak sih, Pak, buat milih properti gitu, Pak? Yang pertama ya kita diversifikasi aset ya. Jangan beli rumah di situ di dalam satu komplek yang sama. Kita coba di daerah lain yang mungkin berkembang, ya kan, yang daerahnya berpotensi untuk investasi yang bisa naik, itu aja. Berarti Bapak ini belinya tuh mengikat dengan developer atau emang beli tanah kafling gitu? Saya biasanya beli rumah yang rumahnya udah second biasanya. Karena rumahnya udah second menurut saya lebih aman. Satu, yang pertama, sertifikat rumahnya udah keluar, secara infrastruktur juga sudah bagus, ya kan, kemudian sudah banyak yang tinggal gitu. Tapi kan beli rumah second itu agak tricky ya, Pak. Apa sih yang harus benar-benar dilihatin kalau mau lihat rumah second itu, Pak? Ya, yang pertama sih kita melihat daerahnya, ya kan, lokasi, ya kan, lokasinya bagus, kemudian secara legalitas juga aman, bagaimana gitu, aman, ya otomatis kita bisa beli itu. Yang paling penting juga adalah margin of safety. Ya kalau harganya dapatnya lebih murah kan, kita prinsipnya buy low sell high kan, margin of safety-nya. Biasanya kalau saya memilih yang margin of safety-nya yang tinggi gitu.
Itu kan soal properti ya Pak. Nah kita bahas sedikit soal sahamnya yang cuma Iya. 10%. Nah itu ada nggak sih Pak kriteria dalam pemilihan saham? Ya kalau kriteria pemilihan saham saya pilih yang pertama ya kita buy low sell high ya. Kita lihat saham yang saya fundamental, analisa fundamental. Kita lihat dari price book value-nya bagaimana, terus kemudian price earning ratio-nya bagaimana. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita lihat dari sektornya. Ya, saya selalu pilih consumer good industry, ya kan? Karena consumer good setiap manusia pasti membutuhkan, ya kan? Ini kan consumer staples ya, kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, kemudian banking, ya kan? Banking pasti setiap orang pasti punya banking lah. Kalau Bapak punya standar nggak sih PBV atau PE itu yang murah tuh yang berapa sih sebenarnya? Ya, itu tergantung ya. Kalau saya sih berharap kalau bisa ya price book value-nya di bawah 1 gitu ya. Terus kalau PE-nya yang nggak terlalu besar lah, yang kalau bisa PE yang nggak double digit. Tapi juga yang paling penting lagi adalah sahamnya yang liquid, ya kan? Liquid artinya bisa diperjualbelikan dengan cepat gitu. Untuk jangka waktu investasinya kira-kira tuh jangka panjang kah atau emang untuk jangka menengah Pak? Saat ini sih saya lebih arahnya ke jangka panjang, ya kan? Arahnya ke jangka panjang. Itu kan tadi rumah udah, saham udah, sekarang kenapa ke deposito Pak? Nah, deposito biasanya untuk melindungi untuk jangka pendek. Karena saya lihat kebutuhan kita sebagai manusia kan kita butuh cash flow, kita butuh cash flow. Kadang-kadang ya deposito itu salah satu alternatif investasi jangka pendek. Itu kalau dari income Bapak tuh berapa sih Pak nyisihin, berapa persen sih nyisihin untuk investasi ini, kayak untuk beli saham, untuk deposito itu alokasinya? Kan biasa ada yang ya alokasi minimal 10% dari gaji untuk tabungan itu. Kalau Bapak itu seperti apa? Ya saya sih kalau untuk ini saya nggak pernah melakukan target ya. Kalau misalkan kita bisa menyisihkan 50%, kita sisihkan 50% gitu. Ada saran nggak sih Pak buat penonton konten nih kalau mau investasi, hal apa sih yang harus diperhatikan benar-benar? Yang harus diperhatikan yang pertama kita harus diversifikasi aset ya. Jangan maksudnya kalau kita investasi itu jangan investasi di saham aja atau investasi di money market saja, tapi kita harus punya balancingnya. Misalnya kalau kita punya portofolio investasinya tergantung seleranya masing-masing. Ada yang konservatif seperti saya, ada juga yang moderat. Kalau yang moderat mungkin porsi untuk sahamnya jauh lebih tinggi dibandingin yang untuk yang seperti deposito, ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah kita pilih yang liquid, likuiditasnya lebih bagus. Ya, terus kemudian ya kita pilih juga yang aman ya, yang secara legalitasnya terjamin gitu kan. Sekarang kan banyak seperti investasi yang secara legalitasnya kan kurang terjamin gitu. Nah, terima kasih Pak sharingnya buat teman-teman kontan. Semoga teman-teman kontan di rumah nih terinspirasi nih dari kisah dan strateginya Pak Lukman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.